Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang menyimpulkan teks berita. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Seperti biasa, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, mengembangkan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Indikatornya menentukan struktur teks berita, menentukan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah membaca satu contoh teks berita, siswa dapat menentukan struktur teks berita. Setelah membaca satu contoh teks berita, siswa dapat menentukan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks berita. Nah, agar lebih memahami mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, di sini Ibu akan meminta kamu terlebih dahulu untuk membaca satu contoh teks berita yang berjudul Adu Banteng Tronton versus Pick Up di Jalur Tengkorak. Kedua sopir luka-luka. Adu banteng tronton versus pick up di jalur tengkorak, kedua sopir luka-luka. Dua orang terlihat luka-luka setelah terlibat adu banteng antar truk box tronton dan mobil pick up di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Selasa tanggal 11 bulan 8 2020. Kecelakaan lalu lintas tersebut tepatnya terjadi di Kampung Bangbayang, Kecamatan Gebrong, Kabupaten Cianjur. Kecelakaan yang terjadi di salah satu jalan tengkorak di Cianjur itu berawal saat kendaraan Hino Tronton Box bernomor polisi B947 TXT yang dikemudikan Rusdi 43 tahun melaju dari arah Sukabumi menuju ke arah Cianjur. Ketika menempuh jalur lurus menurun panjang, kendaraan tersebut hilang kendali. Lalu truk tronton box bermuatan minuman kemasan itu masuk ke jalur kanan yang bertabrakan dengan kendaraan Mitsubishi pick-up yang bernomor polisi F8687YF. Dikemudikan Denny 42 tahun dengan satu orang penumpang yang melaju dari arah berlawanan. Kasatlantas Polres Cianjur AKP Meilawati mengatakan dua orang mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri dan satu korban lainnya Denny sopir Mitsubishi pick-up yang mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri dan satu korban lainnya Denny sopir Mitsubishi pick-up yang mengalami luka lecet di kepala. Kedua korban telah mendapatkan perawatan dari RSUD Sayang Cianjur. Petugas dari unit Laka Lantas tengah melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan itu. Kata Meilawati dilansir dari Sukabumi Update. Nah, sudah dibaca kan? Sekarang kita akan belajar cara menentukan struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 3 komponen. Yang pertama, orientasi berita, peristiwa berita, dan sumber berita. Orientasi berita itu berisi mengenai pembuka dari peristiwa yang akan diberitakan. Peristiwa berita berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir, didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan. Nah, yang ketiga itu ada sumber berita. Sumber berita itu bisa berasal dari televisi, koran, majalah, berita online, atau dari mana saja berita yang kamu baca. Paham? Paham. Nah, sekarang coba tunjukkan struktur teks berita dari contoh teks berita yang sudah kamu baca tadi. Orientasi beritanya terdapat pada kalimat yang mana? Paragraf pertama. Coba dibacakan. Dua orang terlihat luka-luka setelah terlibat adu banteng antar truk box tronton dan mobil pick-up di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Selasa tanggal 11 bulan 8 2020. Kecelakaan lalu lintas tersebut tepatnya terjadi di Kampung Bangbayang, Kecamatan Gebrong, Kabupaten Cianjur. Iya, benar. Bagian itu termasuk orientasi berita karena merupakan pembuka dari peristiwa yang diberitakan ya.
Nah, selanjutnya yang kedua, coba tunjukkan peristiwa beritanya yang mana. Kecelakaan yang terjadi di salah satu jalur tengkorak di Cianjur itu berawal saat kendaraan Hino Tronton Box bernomor polisi B947 TXT yang dikemudikan Rusdi 43 tahun melaju dari arah Sukabumi menuju ke arah Cianjur. Ketika menempuh jalur lurus menurun panjang, kendaraan tersebut hilang kendali. Lalu truk Tronton Box bermuatan minuman kemasan itu masuk ke jalur kanan dan bertabrakan dengan kendaraan Mitsubishi pick-up bernomor polisi F8687YF dikemudikan Denny 42 tahun dengan satu orang penumpang yang melaju dari arah berlawanan. Betul, itu merupakan bagian peristiwa berita karena berisi mengenai kejadian dari awal sampai akhir berita ya. Nah, sekarang yang terakhir, sumber beritanya dari mana? Dilansir dari Sukabumi Update. Ya, nah sekarang sudah paham cara menentukan struktur teks berita? Sudah. Sekarang kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kaidah kebahasaan teks berita itu ada verba transitif. Apa itu verba transitif? Tidak tahu. Verba transitif itu verba yang mengubah ke dalam bentuk pasif. Yang kedua itu ada verba kuarta. Verba kuarta itu verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Nah, yang ketiga ada adverbal atau kata keterangan. Biasanya berisi mengenai konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Misalnya, kemudian, setelah, dan akhirnya. Nah, selanjutnya yaitu ada kalimat langsung. Berisi mengenai kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Yang keenam ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam teks berita itu, bahasa yang digunakan harus baku dan sederhana, menarik, singkat, padat dan jelas, komunikatif, netral dan objektif. Paham? Nah, sekarang sudah mengerti cara menentukan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar? Sudah. Nah, untuk tugasnya minggu depan, pelajari langkah-langkah menulis teks berita ya. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.